Assalamualaikum, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Iva bersama saya Imam Farid. Di video kali ini kita akan membahas bagian kelima tentang dasar pemrograman Java, yaitu bagian yang sangat menarik ini ya. Nah, yang mana bagian itu adalah input dan output. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, jadi kita akan masuk ke bagian 5 yaitu adalah input dan output. Nah, apa yang akan kita bahas di bagian 5 ini? Kita akan membahas yaitu adalah output dan scanner. Nah, langsung aja kita mulai dari output. Nah, output pada Java, kita sudah sering menggunakannya yaitu antara lain kan sistem outprint ya. Nah, seperti ini. Sistem outprint hello world atau sistem outprint ln hello world gitu kan. Nah, yang kita sering gunakan itu ya yang ini gitu. Biasanya yang sering kita pakai kan. Yang biasa sebelum-sebelumnya juga kita pakai yang ini gitu. Nah, jadi di sini nih ada bedanya nih. Yang satu pakai sistem outprint tanpa ln, yang satu pakai ln nih. Nah, bedanya kalau ln itu menandakan setelah output yang dikeluarkan, berikan line baru. Nah, jadi kalau misalnya kita ngeprint hello world kan, nah, terus kita print lagi nih, yang ini, maka dia bakal berdempet. Nah, jadi kita bakal coba pastikan apakah dia dempet atau tidak. Apakah ln itu memberikan baris baru atau line baru. Nah, kita coba di codingan kita. Nah, kita coba di main saja. Atau kita bikin, kita bikin package baru ya, karena ini ke bagian 5, jadi kita bikin package baru, output. Bikin kelas baru, dengan nama ya, output aja gitu, sama. Nah, jadi kita coba shout system outprint, yang satu nggak pakai line, kita bikin sebuah hello world. Nah, satu lagi kita bikin pakai ln, kita bikin hello world ya. Jadi ketika kita jalankan, nah dia bakal dempet nih. Nah, kenapa dia dempet atau nggak kasih garis baru ya, karena kita tidak menggunakan ln. Nah, bagaimana kalau kasusnya kita letak ln ini yang duluan? Nah, caranya untuk menggunakan ID ini ada cara cepat supaya kita bisa memindahkan yang baris ini ke atas. Caranya itu blok dulu bagian yang mau kita pindahin. Nah, kemudian Ctrl Shift terus tanda panah atas. Nih. Nah, jadi dia sudah berpindah. Ya, ini untuk IntelliJ IDE ya. Nah, jadi kita coba lagi apakah dia membuatkan garis baru di baris baru maksudnya. Nah, jadi dia line ini berfungsinya itu memberikan baris baru untuk output selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak pakai ln tadi ya, dia bakal nyambung gitu. Nah, itu aja sih bedanya kalau kita menggunakan sistem outprint. Nah, jadi jika kita ingin mengoutput lebih dari satu, ya kita gunain tanda plus. Ya, kita sih sudah sering pakai plus juga ya. Jadi misalnya gini, misalnya yang kita bikin sebuah variabel namanya inta sama dengan 1. Terus kita memasukkan a ini di setelah hello world ini. Jadi kita tambahin aja plus a. Nah, maka ya saat di output ya gini, hello world 1. Nah, jadi kalau misalnya ada mau isi atau argumen mau kita isi, ya kita tinggal tambahin plus aja gitu. Nah, jadi ya seperti inilah gitu ya value. Kalau misalnya ada sebuah integer terus mau dipisahin ya tinggal kasih tanda spasi gitu. Jadi kita menggunakan tanda tambah lah gitu ya untuk output yang ini, sistem outprint. Nah, jadi sebenarnya sistem outprint di Java ini ada satu lagi, namanya itu adalah sistem outprint F. Nah, jadi ya contoh itu seperti ini. Ya, jadi kita ngeprint sebuah isinya itu tidak di dalam seperti ini kan. Kalau kita kan kita mau ngisikan satu ini kan langsung aja bikin A nih gitu. Nah, kalau menggunakan sistem outprint F, nah kita harus mengoutputnya itu melalui argumen di belakang. Nah, kemudian akan dipanggil menggunakan conversion specifier. Nah, jadi output itu ya dia itu menggunakan argumen sebagai tempat menampung nilainya yang akan kita print. Jadi rumusnya itu seperti ini sih. Dia tuh dia depannya itu harus format string. Nah, dikasih koma, terus kita kasih argumen 1, harus atau argumen 2, atau misalnya ada argumen lagi gitu. Nah, jadi untuk memanggil nilai-nilai argumen ini kita harus menggunakan conversion specifier. Nah, tapi dia harus dipanggil sesuai tipe datanya gitu, nggak bisa sembarang-sembarang gitu. Nah, di sini ada listnya untuk conversion specifier-nya. Yang pertama itu ada specifier %d, terus ada %f, %c, sama %s. Nah, fungsinya itu beda-beda. Kalau misalnya %d, ya dia itu gunanya bilangan bulat. Kalau untuk %f, bilangannya berkoma.
Kalau %C ya karakter, %S string. Nah, jadi kita coba aja sih langsung gimana sih pakai sistem outprintf nih gitu. Ya, jadi yang ini tadi sistem outprint ya kita udah tahu. Dan kita buat yang satu lagi di bawahnya. Nggak usah di komen sih, ini aja kita komen. Nah, kita bikin sistem outprintf. Kemudian kita buat stringnya ini adalah nah kemudian kita kasih argumennya itu pakai yang ini aja ya, yang integer a. Kita kasih di sini itu a titik koma. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak menggunakan conversion specifier, itu nggak bakal bisa ngeluarin nilai dari A1. Maksudnya A ini nggak bisa kita keluarkan nilainya. Nah, jadi gimana cara kita mengeluarkan nilainya? Ya, menggunakan conversion specifier. Nah, di sini kan integer nih, berarti kan bilangan bulat. Berarti kita menggunakan %d. Seperti ini, %d. Nah, kita print, barulah dia munculkan angka 1. Nah, sekarang coba kita tambah satu lagi argumen. Misalnya kita bikin sebuah string B misalnya. Bisa kita kasih isinya hello world saja. Nah, kemudian kita kasih argumen di sini dengan B ya. Nah, di sini kita belum ngasih specifiernya, jadi kita kasih kalau string itu %s. Jadi kita bikin %s. Seperti ini, maka hasilnya adalah 1 hello world. Nah, jadi datanya itu harus berurutan ya, guys. Kalau misalnya kita tukar yang A di belakang terus yang B di depan, nah, dia nggak bakal bisa. Tuh, error kan? Ya. Jadi dia harus sesuai urutan. Nah, dia harus disesuaikan dengan argumennya. Jadi teman-teman itu harus kalau mau buat mengeluarkan nilainya ya harus sesuai urutan argumen. Jadi kalau misalnya nggak berurutan seperti tadi, ya dia bakal error seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya nih, ini kan AB nih, kita hapus sih yang si D ini misalnya. Atau kita tukar dia ke belakang gitu. Seperti ini. Ya sama aja seperti tadi juga. Jadi yang dia kan nggak berurut tuh. Nah, jadi harus berurut gitu menggunakan ini. Nggak bisa nggak berurut. Nah, jadi gitu sih untuk sistem outprintf. Nah, ya sebenarnya sih tergantung teman-teman sih memakai yang sistem outprint ini atau yang biasa gitu. Sebenarnya sama-sama aja sih untuk keluarkan output. Nah, tapi ya itu teman-teman boleh bebas menggunakan yang mana satu. Oke? Oke. Nah, selanjutnya kita membahas scanner. Nah, scanner ini merupakan suatu input dalam Java. Oke, langsung aja sih kita lihat apa itu scanner di dalam slide selanjutnya. Nah, jadi scanner ini digunakan sebagai input yang akan dimasukkan oleh user. Nah, jadi langkah-langkah buatnya gimana? Kita kan belum pernah buat scanner nih. Nah, mungkin teman-teman bisa baca di slide. Jadi yang pertama itu import dulu scannernya. Import Java util scanner. Nah, kemudian yang nomor 2 buat objek scanner. Ya, jadi karena kita belum belajar objek dan kelas atau bisa dibilang sih object oriented programmingnya, ya jangan bingung dulu ya kok bisa kayak gini sih gitu, ada new scannernya gitu. Ya jangan dipedulin dulu. Yang penting cara buat objek scanner itu seperti ini. Scanner, terus nama scannernya sama dengan new scanner, terus dalam kurung system.in ya, titik koma. Nah, setelah kita membuat objek ini, barulah kita buat sebuah variabel yang mana nanti variabel itu sebagai inputannya. Nah, jadi kita buat variabelnya misalnya nih integer a sama dengan nama scanner titik next in. Jadi, nah kemudian kita pakailah si objek scanner tadi untuk memberikan inputan, yang mana inputannya itu adalah harus berupa angka. Nah, di sini kan kita buat integer nih. Nah, kira-kira sih gitu. Nah, jadi kita langsung coba aja sih di Java-nya bagaimana gitu ya. Oke. Nah, tadi kita seperti ini ya. Nah, ini abaikan saja sih. Oke, kita langsung masuk ke scanner sih, tapi di sini output ya. Oh ya, maaf tadi package-nya output. Jadi harusnya input output di sini kita rename saja. Mana rename, refactor rename nih. Jadi kita ganti aja namanya input output. Jadi sini output, di sini input. Ya, bikin kelas baru input.
kemudian membuat PSVM. Nah, sekarang kita buat sesuai langkah-langkah ini. Kita import dulu scannernya dengan cara import Java util scanner. Ya, ingat import di mana? Setelah package. Import Java util, tuh langsung ditunjukin. Nah, kemudian setelah kita import, barulah kita bisa buat objeknya seperti scanner, nama scanner sama dengan new scanner system in. Scanner, nama scannernya saya bikin input aja sih, input gitu ya. Terus new scanner, sebenarnya nama scannernya bebas ya guys. Boleh nama scanner seperti ini pun nggak masalah, yang seperti yang di slide. Ya, kemudian kita bikin new scannernya dalam kurung system.in dan jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kita buat satu variabel dan isi variabel dengan nama objek scanner dan tipe inputan sesuai dengan tipe data variabel. Nah, jadi gini, buat satu variabel dulu, misalnya kita buat integer, nggak usah sih, kita bikin aja integer, nggak usah string lah, string ya. String nama misalnya, nama saya. Nah, di sini kita langsung gunakan scannernya. Jadi kita masukkan inputannya, objek inputnya, maaf. Nah, kemudian kita masukkan objek scannernya, yang mana input, terus dot. Nah, next. Nah, dalam scanner itu kita bisa menggunakan next untuk menginputkan sesuatu. Nah, kalau misalnya kita menginputkan suatu kata atau suatu teks, namun teksnya itu cuma satu kata, ya teman-teman bisa menggunakan next. Nah, langsung kita outputkan menggunakan yang println, terus kita bikin nama saya. Nah, jadi gini, seperti ini. Nah, terus kita jalankan. Oh, maaf, saya jalannya di sini ya tadi. Harusnya jalannya di sini. Dari yang input main ini, kita jalankan void main yang ini. Nah, sekarang kan konsolnya seperti ini nih. Nah, ini kita bisa input nih. Nah, input apa? Misalnya seperti ini. Nama saya ya tadi ya. Coba Bang. Wah. Nah, ini yang dikeluarkan cuman Bang. Nah, kenapa if nggak ada? Karena kita menggunakan next di sini. Nah, di dalam scanner ini kalau ingin mengeluarkan sebuah kata, satu kata saja, yaitu kita menggunakan next. Tapi kalau misalnya ingin banyak kata, kita harus menggunakan next line. Nah, jadi kita coba lagi. Nah, baru bisa panjang. Jadi kalau next line itu ya bisa banyak kalimat, bisa dibuat kayak per paragraf gitu malah ya. Jadi kalau sedangkan next itu cuma sekedar satu kata aja. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian ya kalau misalnya untuk integer gimana Bang? Ya kalau integer ya bikin aja integer umur saya misalnya. Input.next. Nah, kalau umur ini tipenya apa? Integer kan berarti next in. Tuh. Jadi dia harus sesuai. Kalau misalnya integer ya next in. Kalau misalnya double ya next double. Tuh. Kalau misalnya apa lagi ya, teman-teman sih sebenarnya kalau pakai ID ini enak, tinggal cek aja nextnya apa aja gitu. Ada next byte, next in, next sort, next big decimal, next boolean, next double, next float, next line, next long. Ya, jadi teman-teman bisa sih menggunakannya yang next mana aja sesuai ya tipe data yang teman-teman masukkan gitu. Jadi ya sesuaikan. Kalau misalnya ada integer ya tinggal next in. Nih, next in. Terus ketika kita tambahin sih di sini, atau kita bikin seperti ini, kita bikin sebuah string, nama saya, terus spasi, terus kita pakai slash n untuk enter, terus umur saya, itu misalnya, plus umur saya. Oh ya di sini kurang satu tadi ya. Namanya nama saya. Jadi teman-teman bisa enter sih biar nggak bingung ya. Jadi nggak agak sulit dibaca. Enter saja seperti ini. Terus di sini enter lagi depan slash n. Nah jadi seperti ini ya. Tinggal enter aja, nggak perlu harus ditulis seperti ini ya dari awal gitu. Tinggal enter aja sih. Nah setelah seperti ini baru kita bisa jalankan. Kita masukkan nama kita tadi ya. Pertama nama itu Bang Iva. Terus umurnya misalnya 24.
Nah, jadi, nah sekarang masuk gitu. Nah, kalau misalnya kita pengennya tuh pas di depannya ini ada inputan gimana, Bang? Nah, itu mudah. Nah, caranya seperti ini. Berarti kita harus membuat suatu sort di atasnya. Seperti ini. Sort, saya pakai line. Jadi, bikin sini, misalnya, masukkan nama Anda misalnya. Nah, jadi, ingat kalau yang print itu dia bakal nerusin di line-nya gitu. Jadi, dia nggak bakal enter. Jadi, kita masukkan string ini. Kemudian kita copy aja sini bercepat. Terus masukkan nama Anda, masukkan umur Anda. Nah, seperti itu. Kalau ini nih yang pengennya tuh pakai teks gitu. Jadi Kak, masuk masa ya nih mau input apa nih gitu ya kan nggak mungkin. Masa polos gini doang. Nah, jadi caranya ya tinggal pakai sort aja sih. Jadi caranya tinggal pakai sort aja sih di atasnya gitu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, masukkan nama Anda. Ya, masukkan nama Anda. Misalnya Bang Iva, enter. Masukkan umur Anda, misalnya 24. Nah, tuh. Jadi, kita berhasil menginputkan suatu data dari kita, dari user, dan terus kita keluarkan outputnya. Nah, sekarang ada kejadian nih. Kalau misalnya kita menginputkan sebuah integer, terus kita masukkan lagi sebuah string. Misalnya, setelah kita masukkan umur Anda, kita bikin satu sort lagi. Mau usah pakai system print. Dan misalnya masukkan negara Anda lah gitu ya. Ya, negara Anda aja lah misalnya kan. Terus kita masukkan sebuah string lagi dengan negara saya misalnya kan. Input dot next line. Oke. Terus kita tambah di sini, kita enter aja. Di sini kita enter. Terus slash n negara saya misalnya. Terus plus negara saya. Nah, di sini bakal error. Coba lihat nanti ya. Nah, kita run dulu ya. Ini ada kejadian sih. Ada errornya nanti. Nah, jadi masukkan nama Anda. Misalnya Bang Iva. Umur 24. Nah, ini. Sekarang negara saya nggak bisa nih. Kita nggak bisa masukin negara kita. Nah, kenapa nggak bisa? Oke. Nah, kenapa nggak bisa kita menginputkan negara Anda gitu ya? Kenapa? Ya, karena kalau bisa kita menggunakan tipe data primitif, ya kita tuh simpelnya tidak menggunakan sebuah line baru. Jadi, yang umur saya tadi itu atau yang tipe data primitif itu, nah kita harus membuatkan sebuah input.next line supaya apa? Supaya kita bisa menginputkan string kembali gitu. Jadi kalau misalnya dari tipe data primitif ke tipe data string, ya kita harus memerlukan sebuah input next line supaya kita bisa menginputkan sebuah tipe data string kembali gitu. Ya, jadi kita buat seperti ini. Setelah kita masukkan input yang di sini ya, yang input next ini kita harus buat sebuah kita panggil lagi si input tapi tidak menggunakan variabel, cukup dengan input.next line. Nah, jadi setelah kita membuat next line ini, kita baru bisa menginputkan sebuah string lagi gitu. Tapi beda ya kalau misalnya kita pakai next line terus mau ke tipe data primitif bisa, tapi kalau misalnya di tipe data primitif ke tipe data composite, ya kita perlu membuatkan next line seperti ini. Nah, yang simpelnya gitu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Apakah kita bisa memasukkan negara gitu ya. Ya, misalnya nama Anda 24. Nah, sekarang kita bisa menginputkan negara kita gitu. Sekarang kita masuk ke negara kita, Indonesia. Oke, nama saya Bang Iva, umur saya 24, negara saya Indonesia. Oke, sekarang saya akan memberikan challenge kepada teman-teman. Sekarang kita coba tambahkan sebuah tipe data double atau bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini biasanya digunakan pada tinggi seseorang ya. Ya, tinggi seseorang ya, atau berat badannya boleh, atau ya itu sih mungkin ya, tinggi badan atau berat badan terserah ya. Jadi teman-teman silakan bikin satu lagi untuk double. Nah, kita akan bahas beberapa saat lagi ya. Oke, sekarang kita buat satu lagi yaitu dengan tipe data double. Nah, sekarang kita tambahkan di bawahnya. Ya, ini agak dempet-dempet ya, jadi kita enter aja sih biar nggak bingung. Ya, jadi ini kita kasih komen dulu kalau ini tuh
import scanner, buat objek scanner, kemudian ini kita enter aja sih, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita bikin sort, misalnya masukkan tinggi badan Anda misalnya. Nah, sekarang kita masukkan sebuah double, terus tinggi saya, terus input dot next. Nah, kalau next apa nih? Kalau misalnya kita pengen menggunakan double, ya next double. Tuh. Nah, jadi ingat ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau mencari sesuai tipe data yang di depan, ya tinggal titik terus cari aja di sini. Next. Next dulu bikin, next terus cari apa ya? Double mana ya? Ah, ini double nih. Klik aja. Tuh. Simple kan? Nah, sekarang kita tambahkan di sini. Terus kutip 2 slash n. Apa tadi tinggi badan ya? Tinggi saya misalnya. Tinggal tambah tinggi saya. Nope, selesai. Oke, langsung aja kita jalanin. Oke, masukkan nama Anda. Tinggi badan ya 120 anggap aja 160 misalnya. Nah, jadi kan seperti ini. Oh, Bang, ini kok kita terenter nih. Biasa di bawah. Oke, pasti di sistem outprint ya. Nah, ini nggak boleh di LN-in. Ya, supaya kita tuh inputnya di sebelahnya gitu. Masukkan nama Anda lagi. 24 Indonesia 160 misalnya. 160,5. Nah, nih. Ya. Nah, sekarang ini kan dempet nih ya. Jadi kita tambahin di sini itu next line slash n ya maksudnya. Nah, jadi seperti ini kita masukkan lagi. Ya, biar enak aja dilihat gitu. Indonesia 150 misalnya. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Oke, sekarang input sudah selesai. Jadi ya sekarang teman-teman sudah tahu, ya kita sudah bisa nanti menginputkan sesuatu hanya tinggal pakai scanner aja gitu. Jadi nggak susah-susah lagi. Oke? Oke, scanner kita sudah selesai. Selesai. Oke, selanjutnya apa Bang? Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian 6. Baik, kita telah selesai mempelajari bagian kelima tentang input dan output. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke bagian 6 tentang percabangan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan apabila teman-teman menyukainya silahkan di like, dan apabila bermanfaat silahkan di share, dan jangan lupa klik tombol subscribe beserta loncengnya guys. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.